Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi alat gerak hewan. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan diantaranya adalah kaki, kemudian sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, alat gerak ini, yaitu kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut, tidak hanya digunakan untuk bergerak. Pada beberapa hewan, alat geraknya dapat juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Nah, sekarang kita akan melihat hewan yang bergerak dengan kaki. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Di sini yang pertama ada rusa. Rusa merupakan salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Ya, dapat kalian lihat di sini ya. Begitu juga dengan katak. Katak bergerak juga dengan kaki. Dan juga orangutan. Orangutan ini bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, orangutan ini selain menggunakan kaki, dia juga bergerak dibantu dengan lengannya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh hewan yang bergerak dengan kaki yang lainnya. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip. Tahukah kamu hewan apa itu? Benar sekali, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Kemudian hewan yang bergerak dengan otot perut. Nah, siapa yang tahu hewan apa? Ya, hewan yang bergerak dengan otot perut adalah ular. Kemudian, hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, kamu pasti tahu hewan yang bergerak dengan sayap. Ya, hewan yang bergerak dengan sayap adalah burung. Selain burung, hewan yang bergerak dengan sayap adalah lebah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hewan berikut ini. Ya, ini adalah kelinci. Jika kalian amati, apa ya kira-kira alat gerak dari kelinci? Ya, alat gerak dari kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci itu untuk bergerak. Nah, kelinci bergerak dengan meloncat-loncat menggunakan kakinya ini. Sekarang perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada gambar kelinci dan juga siput. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, sedangkan kalau siput ini bergerak menggunakan apa ya? Ya, siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Jadi, perbedaannya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perut. Nah, ini siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Sedangkan ada lagi hewan ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakelnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kelompok hewan. Kelompok hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti kelinci, kucing, burung, ular, ikan, dan juga katak. Dan yang kedua adalah invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti cacing, kupu-kupu, lebah, siput, dan semut. Hewan invertebrata ini sebagian besar hewannya itu lunak, tidak seperti hewan vertebrata. Namun, jika diperhatikan lagi, kedua kelompok hewan ini umumnya memiliki alat gerak yang serupa. Seperti contohnya kucing dan semut. Kucing bergerak dengan menggunakan kaki, dan semut bergerak juga dengan menggunakan kakinya. Padahal yang satu adalah hewan vertebrata, sedangkan semut hewan invertebrata. Sama juga dengan kupu-kupu dan burung. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayapnya. Burung pun bergerak dengan menggunakan sayapnya. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Bisa kalian lihat di sini ya. Sekarang perhatikan hewan ini. Ini adalah kelelawar.
Dan yang ini adalah lalat. Tahukah kamu apa perbedaan dari kedua hewan ini? Apa perbedaan dari kelompok hewannya? Ya, kelelawar termasuk hewan vertebrata, sedangkan lalat ini termasuk hewan invertebrata. Sekarang kita akan mempelajari apa saja perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Amati tabel berikut ini. Yang pertama, hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata ini punya bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan kaki. Sedangkan invertebrata, susunan tubuhnya itu lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Berikutnya, hewan vertebrata ini alat pencernaannya memanjang dari mulut sampai ke pembuangan atau sampai ke anus. Sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, sekarang perhatikan. Kelelawar. Kelelawar ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Bisa kalian lihat di sini tulang belakangnya. Dan ini adalah hewan lalat. Nah, bisa kalian lihat ya perbedaannya. Kelelawar ini memiliki tulang belakang, sedangkan lalat tidak memiliki tulang belakang. Jadi kelelawar adalah vertebrata dan lalat invertebrata. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di hadapan kalian ada 4 gambar. Gambar-gambar ini adalah contoh dari gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi yaitu yang pertama, gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat dengan sesuai kenyataan aslinya. Kemudian, karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kemudian kartun. Kartun adalah gambar untuk menghibur dan berisi humor. Kemudian yang keempat adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar untuk menjadikan bentuk benda lebih indah. Berikut ini adalah contoh gambar realis. Dapat kalian lihat ya di sini, ini adalah gambar suasana pasar. Di sini gambar dibuat sesuai dengan suasana asli ketika di pasar. Kemudian, ini adalah contoh karikatur. Tadi karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan dari aslinya. Nah, bisa kalian lihat ya di sini, ukuran kepala pada gambar lebih besar dari seharusnya dan terlihat dilebih-lebihkan. Inilah yang disebut dengan karikatur. Kemudian kartun. Kartun ini mungkin sering kalian lihat. Ya, banyak kartun yang ditampilkan di televisi atau di buku-buku komik. Dan ini adalah gambar dekoratif. Dan ini adalah gambar dekoratif yang fungsinya memperindah suatu benda. Lalu bagaimana ya cara membuat gambar ilustrasi agar bagus dan menarik? Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Kemudian yang kedua, mulai untuk membuat gambar. Nah, setelah ditentukan temanya, mulailah menggambar sketsa dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, tahap mewarnai. Setelah gambarnya jadi, gambarnya diwarnai dengan menggunakan alat-alat pewarna seperti pensil warna, krayon, atau cat air, dan bisa juga dengan cat minyak. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.